Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesti Lestari, NPM 2001080012 dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Pembahasan mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam ini, kita akan membahas tentang perbandingan sifat-sifat Tuhan antar aliran. Pada pembahasan ini ada 4 submateri. Yang pertama, sifat-sifat Tuhan menurut aliran Mu'tazilah. Yang kedua, menurut aliran Asy'ariyah. Kemudian Maturidiyah. Dan yang keempat yaitu menurut aliran Syiah Rafidhah. Pada poin pertama, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu sifat-sifat Tuhan menurut aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu esa dan tidak memiliki sifat-sifat. Mu'tazilah memandang dirinya itu sebagai aliran Ahlul Tauhid wal Adil dengan menafikan sifat-sifat Tuhan. Nah, tujuannya itu untuk menyucikan keesaan Tuhan. Golongan Mu'tazilah mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Definisi aliran Mu'tazilah tentang Tuhan itu sebagaimana sudah dijelaskan oleh Al-Asy'ari itu bersifat negatif, yaitu Tuhan tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai kekuasaan, dan tidak mempunyai hajat, dan sebagainya. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa Tuhan itu bagi mereka tidak mengetahui, tidak berkuasa, tidak hidup, dan sebagainya. Tuhan itu tetap mengetahui, berkuasa, kemudian tetap mengetahui. Itu bukanlah sifat dalam arti yang sebenarnya. Artinya, Tuhan itu mengetahui dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah Tuhan itu sendiri. Wasil bin Atha menegaskan bahwa siapa saja yang menetapkan adanya sifat qadim bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia telah menetapkan adanya dua Tuhan. Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Tuhan tidak memiliki sifat-sifat. Sebab apabila Tuhan memiliki sifat, maka sifat tersebut harus kekal seperti halnya zat Tuhan. Nah, jika sifat-sifat itu kekal, maka yang kekal bukan hanya satu, tetapi banyak. Tegasnya, kekalnya sifat-sifat akan membawa pada pemahaman banyak yang kekal. Selanjutnya, paham ini akan membawa kepada paham politeisme atau syirik. Aliran Mu'tazilah ini berpendapat bahwa Tuhan karena bersifat imateri tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Hal ini karena pertama, Tuhan tidak mengambil tempat sehingga tidak dapat dilihat. Yang kedua, yaitu bila Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala, berarti Tuhan itu dapat dilihat sekarang di dunia. Padahal kenyataannya tidak ada seorang pun yang dapat melihat adanya Tuhan di alam ini. Salah satu ayat Al-Quran yang dijadikan sandaran dalam mendukung pendapat yang disebutkan tadi, yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, yang memiliki arti dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Pada submateri yang kedua, yaitu sifat-sifat Tuhan menurut aliran Asy'ariyah.
Adapun menurut aliran Asy'ariyah, Tuhan itu memiliki sifat karena perbuatan-perbuatannya. Nah, mereka juga mengatakan bahwa Tuhan mengetahui, berkuasa, menghendaki, dan sebagainya, serta memiliki pengetahuan, kemauan, dan daya. Asy'ariyah berpendapat bahwa sifat-sifat Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia. Pendapat Asy'ariyah ini berlawanan dengan paham Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Tuhan tidak memiliki sifat. Asy'ariyah ini memberi daya yang kecil pada akal dan menolak paham Tuhan memiliki sifat-sifat jasmani, karena jika sifat jasmani dianggap sama dengan sifat manusia, ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan Tuhan memiliki sifat jasmani itu tidak boleh ditakwilkan, tetapi harus diterima sebagaimana makna harfiahnya. Oleh sebab itu, Tuhan dalam pandangan Asy'ariyah itu mempunyai mata, wajah, tangan, serta bersemayam di singgasana. Tetapi semua dikatakan la yukayyaf wa la yuhad, yaitu tanpa diketahui bagaimana cara dan batasnya. Asy'ari ini berpendapat bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala kelak di akhirat nanti. Hal ini didasarkan pada pendapat keyakinan Asy'ari yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat dilihat adalah sesuatu yang mempunyai wujud. Nah, karena Tuhan memiliki wujud, Tuhan dapat dilihat, lebih jauh dikatakan Tuhan melihat apa yang ada. Dengan demikian, Tuhan melihat dirinya juga. Jika Tuhan melihat dirinya, tentu Tuhan dapat membuat manusia mempunyai kemampuan untuk melihat dirinya. Pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sifat-sifat Tuhan menurut aliran Maturidiyah. Maturidiyah ini berpendapat bahwa sifat-sifat Tuhan itu mulazamah atau ada bersama atau inherent, yaitu zat tanpa terpisah atau innaha lam takun ain al zat walayahiyya khairuhu. Maturidiyah ini menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus membawa kepada pengertian antropomorfisme, karena sifat tidak berwujud yang terpisah dari zat. Sehingga terbilang sifat tidak akan membawa pada berbilangnya yang qadim atau taudud al-qudama. Tampaknya paham Maturidiyah ini tentang makna sifat Tuhan cenderung mendekati dengan paham Mu'tazilah. Hanya bedanya Al-Maturidi itu mengakui adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah itu menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Menurut Maturidi Samarkand, dalam menghadapi ayat-ayat yang memberi gambaran Tuhan memiliki sifat jasmani, mereka itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan, muka, mata, dan kaki adalah kekuasaan Tuhan. Pendapat aliran Samarkand ini kelihatannya tidak sepaham dengan Mu'tazilah, karena Al-Maturidi mengatakan bahwa sifat bukanlah Tuhan, akan tetapi juga tidak lain dari Tuhan. Aliran Maturidiyah Bukhara sependapat dengan Asy'ariyah dan Maturidi Samarkand bahwa Tuhan itu dapat dilihat dengan mata kepala. Al-Basdawi, tokoh Maturidiyah Bukhara, mengatakan bahwa Tuhan kelak memperlihatkan dirinya untuk kita lihat dengan mata kepala sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu sifat-sifat Tuhan menurut aliran Syiah Rafidhah. Nah, sebagian besar tokoh Syiah itu menilai bahwa pengetahuan itu bersifat baru
atau tidak qadim. Mereka berpendapat bahwa Tuhan itu tidak tahu terhadap sesuatu sebelum kemunculannya. Nah, sebagian dari mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak bersifat tahu terhadap sesuatu sebelum Tuhan menghendakinya. Nah, ketika Tuhan menghendaki sesuatu, Tuhan pun akan bersifat tahu. Jika Tuhan tidak menghendaki, maka Tuhan tidak akan bersifat tahu. Oleh karenanya, mereka menolak bahwa Tuhan itu senantiasa bersifat tahu. Makna Tuhan berkehendak menurut mereka adalah bahwa Tuhan mengeluarkan gerakan atau harokah, yaitu ketika gerakan itu muncul, Tuhan bersifat tahu terhadap sesuatu. Lalu, sebagian dari mereka juga berpendapat bahwa pengetahuan merupakan sifat zat Tuhan dan bahwa Tuhan tahu tentang dirinya sendiri. Akan tetapi, Tuhan tidak dapat disifati tahu terhadap sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Nah, sebagian yang lain itu berpendapat bahwa Tuhan senantiasa mengetahui dan pengetahuannya merupakan sifat zatnya. Tuhan tidak dapat bersifat tahu terhadap sesuatu sebelum sesuatu itu ada, sebagaimana manusia tidak dapat bersifat melihat dan mendengar sesuatu sebelum bertemu dengan sesuatu itu sendiri. Mayoritas tokoh Syiah Rafidhah itu mensifati Tuhan dengan bada atau perubahan. Nah, mereka beranggapan bahwa Tuhan mengalami banyak perubahan. Sebagian mereka itu mengatakan bahwa Tuhan terkadang memerintahkan sesuatu lalu mengubahnya. Terkadang juga Tuhan menghendaki melakukan sesuatu kemudian mengurungkannya karena ada perubahan pada dirinya. Nah, perubahan ini bukan dalam arti naskah, tetapi dalam arti bahwa pada waktu yang pertama Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang kedua. Itulah penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.